Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Anak sekalian, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas terkait dengan substansi hak asasi manusia dalam nilai-nilai sila-sila Pancasila. Nah, ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan konsep hak asasi manusia Nah, anakku sekalian, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi manusia hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemarin kita bahas terutama sila kedua, yaitu nilai-nilai kemanusiaan nilai kemanusiaan. Atau sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anakku sekalian, nilai-nilai Pancasila ini banyak sekali yang kemudian kita kategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah nilai dasar. Apa itu nilai dasar Pancasila? Yaitu nilai-nilai ideal Pancasila, atau nilai-nilai dasar yang relatif tetap tidak berubah yang berada dalam pembukaan. Nilai-nilai dasar ini adalah nilai tetap tidak berubah. Contoh, ketuhanan yang maha. Nilai dasarnya adalah ketuhanan. Ini tetap tidak berubah Apa yang berubah nanti? Yang berubah nanti adalah nilai praksisnya, prakteknya bagaimana. Ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman Kemudian yang kedua itu adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila, pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional. Kalau nilai instrumental ini adalah nilai-nilai yang lebih khusus, atau nilai yang berbentuk ketentuan-ketentuan. Ketentuan apa? Ketentuan konstitusional dalam undang-undang, atau ketentuan yang undang-undang dasar tadi. Ini ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang atau peraturan-peraturan yang lainnya. Ini namanya nilai instrumental. Kemudian yang ketiga itu adalah nilai praksis. Nilai praksis ini apa? Nilai yang merupakan realisasi atau aplikasi dari nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ketiga nilai Pancasila Bagaimana substansi HAM dalam ketiga nilai-nilai Pancasila ini? Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari substansi HAM dalam nilai dasar Pancasila. Misalkan yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nah, di nilai ini isinya apa? Isinya adalah menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Ini kandungan HAM yang ada di nilai dasar dari sila pertama, itu nilai ketuhanan. Nah, ini haknya, hak merdeka beragama, melaksanakan ibadah hak untuk dihormati setiap agama itu Maka kewajibannya di dalam nilai ini, nilai dasar ketuhanan ini adalah apa? Menghormati perbedaan agama yang ada. Itu hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia yang ada dalam sila pertama, yaitu sila ketuhanan dengan nilai dasar ketuhanan. Kemudian yang kedua itu nilai dasar kemanusiaan. Nah, nilai dasar kemanusiaan ini menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Nah, kita sebagai manusia menurut sila Pancasila sila kedua ini, nilai dasar kemanusiaan isi HAM-nya adalah memperlakukan manusia ini sama dalam hukum, dalam apapun itu harus diperlakukan sama ini. Nah, kita manusia juga memiliki hak untuk diperlakukan sama, dengan kewajiban memperlakukan sama bagi manusia-manusia yang lainnya termasuk di dalamnya mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kemudian nilai dasar yang kedua itu adalah nilai dasar persatuan. Nah, di dalamnya berisi mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban menempatkan kepentingan bangsa dan golongan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini kita saling membantu atau menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan Ini semangat
persaudaraan, bergaul ya, tanpa memandang perbedaan, harus bersatu di antara rakyat Indonesia. Nah, kita tidak boleh memecah belah persatuan ini. Kita punya kewajiban mempertahankan persatuan Indonesia. Nah, nilai yang keempat itu nilai kerakyatan, dicerminkan dalam apa? Kehidupan pemerintahan yang demokratis ya. Bernegara yang demokratis. Nah, diantaranya adalah apa? Hak kita ya. Hak kita sebagai manusia dan warga negara ini adalah hak untuk ya, apa? Untuk bermusyawarah ya, tanpa adanya tekanan ya. Punya hak untuk ikut berpartisipasi ya dalam apa? Pemerintahan. Nah, ini yang namanya demokratis, turut serta. Kewajiban kita menjaga nilai-nilai demokrasi tersebut. Nah, ini hak dan kewajiban di dalam nilai dasar yang keempat. Kemudian nilai dasar yang kelima yaitu nilai dasar keadilan di sila kelima ini apa? Mengakui hak milik dan jaminan sosial perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan ya, dan perlindungan. Lah ini keadilan sosial. Jadi kita memiliki hak ya untuk mendapatkan kepemilikan ya, untuk mendapatkan manfaat hak ya, sosial ya, kesehatan, ini hak. Kewajiban kita adalah juga menjamin itu semua ya. Menjamin ya. Kewajiban kita adalah bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak boleh bekerja yang dilarang oleh negara. Lah ini nilai dasar ya. Nah, substansi hak dan kewajiban yang ada di nilai dasar Pancasila. Nah, anak sekalian ya. Kemudian apa substansi HAM dalam nilai instrumental, isi kandungan HAM? Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya yang kita jelaskan terkait dengan aturan dasar hukum. Nah, dalam nilai instrumental ini, substansi HAM dalam Pancasila ini banyak sekali, terutama dalam Undang-Undang Dasar ya, pasal 28A sampai J ya, itu terkait dengan bab HAM, juga ada di pasal-pasal lainnya ya. Salah satunya ya, itu ada ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar ini adalah hak kebebasan memeluk agama 28E. Nah, itu ya, bebas memeluk agama, meyakini kepercayaan ya, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, ini di pasal 28. Ini ketentuan-ketentuan yang memuat HAM, yang berisi HAM di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian juga ada ketetapan MPR ya, ini yang kemudian dikenal kita ini Piagam HAM Indonesia. Ya, ini nilai instrumental yang mengatur atau yang berisikan HAM substansinya itu. Kemudian di undang-undang organik lainnya ya, undang-undang yang kita bahas sebelumnya nomor 39 tentang hak asasi manusia, ada undang-undang nomor 26 tentang pengadilan hak asasi manusia ya. Nah, di dalam undang-undang nomor 39 ini ya, ketentuan-ketentuan HAM ini banyak sekali ya. Nah, apa yang dimuat pasal ini, undang-undang ini? Nah, dalam pasal 9 sampai 66 ini ada beberapa hak atau HAM ya yang dilindungi oleh negara. Di antaranya adalah hidup, hak berkeluarga, mengembangkan diri, memperoleh keadilan. Ini hak-hak asasi manusia yang dijamin atau diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, ini substansi HAM di dalam nilai instrumental Pancasila. Kenapa? Nah, nilai instrumental karena ya ketentuan-ketentuan ini ya tentu bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nah, ini makanya Pancasila disebut sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga ada ya substansi HAM di dalam ketentuan yuridis ya, atau peraturan perundang-undangan ya, itu dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi ya, hak asasi manusia yang berat. Nah, kemudian ada ya di dalam keputusan presiden ya, ini ada lagi ketentuan instrumental ya, atau ketentuan perundang-undangan yang berisikan tentang HAM ya, Kepres nomor 50 tahun 93 ya, Kepres nomor 83 tahun 98. Nah, ini pengesahan konvensi ya nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Nah, di Kepres nomor 50 inilah kemudian lahirlah yang namanya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, itu beberapa kandungan HAM ya, atau substansi yang mengatur tentang HAM dalam nilai instrumental atau nilai yang ada di dalam ketentuan peraturan-peraturan konstitusional dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga dari nilai Pancasila adalah nilai praksis ya. Nah, dalam nilai praksis ini adalah nilai yang dipraktikkan ya, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Nah,
HAM dalam nilai praksis Pancasila ini dapat terwujud ya. Nah, dapat kita lihat apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan. Nah, apabila kita sebagai warga negara ini memahami nilai dasar ya, dan juga taat terhadap peraturan-peraturan yang diatur di dalam nilai instrumental Pancasila terkait dengan HAM, maka secara otomatis nilai praksis ini, praktiknya dalam kehidupan sehari ini akan terlihat atau mewujud dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam nilai praksis ini ya, pertama sila pertama terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa ini, praktiknya bagaimana? Ya, pelaksanaannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan dilaksanakan dengan praktek sikap dan perilaku hormat menghormati ya, dan bekerja sama antar umat beragama. Nah, ini tentu ya, penghormatan antar umat beragama ini juga dikandung ya, atau terkandung dalam sila pertama ketuhanan dengan nilai dasar ketuhanan. Kemudian ada ketentuan yang mengatur ini di nilai instrumental atau peraturan konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan yang lain. Saling menghormati, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan. Nah, ini praktik dari sila pertama yang merupakan praktik dari penghormatan ya, hak asasi manusia. Kemudian sila kedua kemanusiaan ini ya, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, saling mencintai sesama, tenggang rasa pada orang lain. Nah, di sila ketiga ini ada ya nilai praksis yang dilakukan oleh warga negara dalam kehidupan sehari-hari, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan negara di atas kepentingan pribadi ya, rela berkorban ya, berbuat demi negara, cinta tanah air lah. Ini sikapnya banyak sekali ya. Misalkan sekarang yang olimpiade itu ya, bertanding ya atas nama negara lah. Kita juga bekerja ya demi bangsa dan negara ya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah, ini merupakan praktik dari nilai praksis Pancasila ya, dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Kemudian yang sila keempat ini mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, yang musyawarah ya, harus dikedepankan. Nah, ini contoh nilai praksis dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat. Kemudian yang kelima ini menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Makanya dibahas di pertemuan pertama, hak dan kewajiban ini seiring dan sejalan, tidak dapat dipisahkan, harus seimbang. Ada hak, ada kewajiban ya. Menuntut hak harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, menghormati hak orang lain ya. Apa yang menjadi hak orang lain harus kita hormati ya. Yang menjadi kewajiban kita harus kita laksanakan. Yang terakhir dari sila kelima ini, contoh praksisnya apa dalam kehidupan warga negara, dalam kehidupan sehari-hari suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, itulah substansi HAM di dalam nilai-nilai Pancasila, mulai dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, anakku sekalian, cukup materi kita hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada pertanyaan disampaikan di grup WA kelas ya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.